perhatian next. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas berkah dan perlindunganmu pada malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kebaikan kami. Sudi kiranya turunkanlah Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar apa yang diajarkan oleh Bapa dan Guru dapat kami simpan dalam hati dan pikiran kami, dan berguna untuk masa depan kami, dan berguna juga untuk bangsa dan negara kami. Nama-Mu kami puji ya Tuhan hari ini, esok dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Baik anak-anak, saya akan ucap dulu kehadiran kalian semua pada hari ini. Arvensia Murni, Ada Bu. ya senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam pelajaran agama Katolik. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema membangun bangsa dan negara yang dikehendaki Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang tema membangun bangsa dan negara yang dikehendaki Tuhan. Coba anak-anak kita berdiri dulu. Satu kali tepuk semangat. Dua kali tepuk semangat. Tiga kali tepuk semangat. Apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk membantu Indonesia menjadi negara yang lebih baik? Oke, siapa yang akan? Ya, Afren. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk membantu Indonesia menjadi negara yang lebih baik adalah yang pertama, kita bisa mengembangkan diri dan belajar dalam kegiatan di masyarakat. Yang ketiga, menghargai pendapat sesama teman. Tepuk tangan untuk Afren. Pertama, mengembangkan diri. Kemudian yang kedua tadi belajar. Masih ada lagi yang mau menjawab? Ayo dari sini dulu. Yang laki-laki, ayo. Kami di sini menjaga lingkungan. Ini berarti kita harus ramah terhadap lingkungan. Contohnya apa? Kalau lihat apa? Sampah, maka harus dipungut dan dibuang. Gimana cara kita berbuat adil kepada orang lain setiap hari? Ya, Reni. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Cara kita berbuat adil kepada orang lain setiap hari. Yang pertama, tidak membeda-bedakan. Samakan perilaku kepada semua orang tanpa mempedulikan latar belakang sosial, ekonomi, suku maupun agama. Yang kedua, bersikap jujur dan terbuka. Adil berarti tidak memanipulasi atau menyembunyikan kebenaran. Berbicaralah dengan jujur dan terbuka dalam setiap situasi. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang sama kepada orang lain. Setiap orang bisa membuat kesalahan. Berikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri sendiri dan jangan terlalu cepat menghakimi kepada orang lain. Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan. Tidak boleh memperlakukan orang lain secara semena-mena, dalam arti tidak boleh melihat orang ini warna kulit yang hitam, ini warna kulit yang putih. Saya hanya memilih untuk bergaul dengan teman yang berkulit putih. Lalu apalagi poin yang kedua tadi? Jujur, ya. Ini kejujuran itu sangat penting. Kalau kita tidak jujur, berarti
maka nanti kita akan bertindak tidak adil terhadap sesama. Mulai dari ruangan kelas kita, ya, jujur terhadap guru, jujur terhadap teman, dan sebagainya. Nah, anak-anak, apa yang mau kita pelajari dari tema membangun bangsa dan negara yang dikehendaki Tuhan? Ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan dari segi kognitif. Pembelajaran yang ketiga itu dari segi psikomotorik. Hari ini menggunakan pembelajaran project based learning. Seperti apa alur pembelajarannya? Alur pembelajarannya itu bisa kalian baca di layar monitor di depan. Ya, dikumpulkan. Anak-anak, setelah menyelesaikan asesmen awal, sekarang kita masuk di sintaks pertama, yaitu pertanyaan esensial. Untuk bisa menjawab pertanyaan esensial ini, maka kita akan menonton tayangan video berikut ini. Bangsa Indonesia dengan sehingga gerakan sektor industri terhadap PDB mencapai 30%. Industri videonya menarik? Menarik. Kalau menarik, berarti anak-anak harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada saya. Tantangan utama yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menerapkan kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial. Yang pertama adalah kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal, terutama di daerah-daerah terpencil. Rendahnya kualitas riset dan edukasi juga menjadi hambatan dalam mendorong kemajuan teknologi dan produktivitas nasional. Yang kedua, meski pembangunan infrastruktur telah meningkat, konektivitas antara wilayah masih menjadi masalah, terutama di daerah terpencil dan perbatasan. Ini menghambat akses ke pasar dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Bagaimana peran generasi muda dalam membangun bangsa dan negara yang dikehendaki Tuhan? Dari sini dulu ya, Eci. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Peran generasi muda dalam membangun bangsa dan negara yaitu yang pertama, meningkatkan literasi, yang kedua, berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi relawan, yang ketiga, mendukung produk lokal Indonesia, yang keempat, terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru, yang keenam, menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik. Bagaimana nilai-nilai yang terdapat dalam Lukas 24 ayat 18 sampai 19 dapat diterapkan dalam upaya mencapai visi Indonesia 2045? Jadi untuk bisa menjawab ini, saya minta satu orang baca dulu perikop kitab suci Lukas 14 ayat 18 sampai 19. Bacaan dari Injil Lukas. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Syukur kepada Allah. Oke, terima kasih untuk Pak Fren. Kita kembali ke pertanyaan yang ketiga. Kira-kira bagaimana nilai-nilai yang terdapat dalam teks Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19 dapat diterapkan dalam upaya mencapai visi Indonesia 2045?
Ayo, Santos. Nilai-nilai belas kasih, nilai-nilai pengampunan, dan kesetaraan bagi sesama ciptaan. Ya, silakan Jeffrey. Nilai keadilan yang pertama, kejujuran, keadilan, sikap kasih, tanggung jawab, dan sikap peduli. Ya. Nilainya adalah keadilan, kejujuran, dan cinta kasih. Saya akan menyempurnakan jawaban-jawaban kalian. Tantangan yang paling pertama itu adalah kesenjangan ekonomi. Adanya kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Anak-anak, sekarang kita akan mendesain proyek. Saya minta kita duduk dalam kelompok kita masing-masing. Hari ini kita membuat naskah drama. Gimana, sudah? Tentukan siapa pemeran-pemeran dalam drama itu. Oke, waktu sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan kembali pekerjaan yang sudah kalian kerjakan. Baik, anak-anak, sekarang kita saksikan bersama ya pentas drama dengan judul Cahaya Bintang 2045. Kalian tahu, tahun 2045 nanti adalah momen paling penting bagi Republik Indonesia. Kita semua harus berkontribusi untuk mewujudkan bangsa yang lebih baik. Sebagai siswa, kita harus ikut ambil bagian. Saya setuju, Nera. Kita mulainya di lingkungan sekitar kita. Kita ambil lingkungan sekolah kita. Kalau kita menjaga lingkungan sekolah dan mencintai alam, maka itu bisa menjadi langkah awal menuju perubahan. Lingkungan memang penting, tetapi aku percaya bahwa teknologi menjadi kunci. Kalau kita bisa mengembangkan inovasi yang berguna bagi masyarakat, kita dapat membantu Indonesia menjadi negara yang maju secara teknologi. Menurutku, pendidikan itu fondasi segalanya. Kalau kita bisa meningkatkan literasi dan membantu teman-teman kita yang sulit untuk belajar, kita sudah berkontribusi dalam membangun negara yang cerdas. Tetapi, apa yang kita lakukan ini benar-benar mengubah apapun? Kadang rasanya terlalu kecil dibandingkan dengan masalah besar yang ada di negara kita ini. Teman-teman, kita pergi ke ruangan guru saja dari masalahnya kita dapat selesai. Yunda selaku guru agama Katolik untuk meminta arahan tentang bagaimana kontribusi kecil mereka bisa membantu membangun bangsa. Anak-anak, saya sangat senang mendengar kalian ingin berkontribusi untuk bangsa. Di tahun 2045 nanti, Indonesia akan mencapai 100 tahun kemerdekaan. Tapi, kemajuan bangsa ini tidak hanya bergantung pada pemerintah atau para pemimpin saja, tetapi melainkan juga pada kalian, yaitu generasi muda. Apa yang kalian tanamkan sekarang adalah benih bagi masa depan. Ibu guru, aku ingin tahu bagaimana kami benar-benar menjadi terang bagi lingkungan kami. Menjadi terang berarti memancarkan cinta dan kebaikan dalam setiap tindakan. Kita menciptakan suasana yang penuh kasih dan kebaikan di lingkungan sekitar karena itu adalah sebuah kontribusi yang besar. Jadi, meski kami hanya siswa, kami bisa berkontribusi melalui teknologi dan pendidikan. Tentu saja, Nera. Teknologi yang kalian kembangkan itu bisa digunakan untuk hal-hal baik. Gunakan kreativitas kalian untuk membantu menyelesaikan masalah di sekitar kalian. Ingat, menjadi terang tidak selalu dengan hal-hal besar.
kita bisa menggunakan tindakan sehari-hari yang bermakna. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk memulai aksi nyata di sekolah. Clara dan Nera memimpin aksi kebersihan lingkungan dan program literasi. Keila mengembangkan aplikasi sederhana untuk membantu siswa yang kesulitan belajar. Keisha akhirnya ikut serta setelah melihat antusias teman-temannya. Ayo teman-teman, kita semua menjaga lingkungan di sekitar kita. Jika kita menjaga lingkungan di sekitar kita, mungkin sekolah-sekolah lain akan mengikutinya. Siswa-siswi akan berpartisipasi dalam kegiatan menjaga lingkungan sekolah. Ayo kita jalan. Kami juga membuka perpustakaan mini di sini. Siapa yang ingin membaca atau meminjam buku bisa ke perpustakaan dulu. Ayo. Ayo. Ayo masuk. Juga membangun perpustakaan mini. Siapapun yang ingin membaca atau meminjam bisa datang kapanpun. Literasi adalah kunci untuk membangun masa depan. Juga sudah membuat aplikasi yang dapat membantu teman-teman untuk belajar matematika. Siapa tahu nanti dapat berguna bagi teman-teman kita yang kesulitan belajar. Aku akui kalian membuatku tersadar. Ternyata aksi kecil ini bisa membuat banyak perubahan. Aku mulai melihat bahwa kita bisa benar-benar berkontribusi. Baik anak-anak, mari kita ke kelas untuk merefleksikan bagaimana harapan kita untuk masa yang akan datang atau masa depan. Apa yang sudah kalian lakukan adalah sebagai contoh nyata bagaimana kalian bisa menjadi terang bagi dunia. Dalam ajaran Yesus, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Kalian sudah memulai sesuatu yang baik, dan itu adalah bagian dari misi yang besar. Terima kasih Bu. Kami belajar bahwa meskipun kami bisa memberi kontribusi nyata untuk bangsa ini. Aku senang karena kami bisa melakukan sesuatu yang bermakna. Aku harap aksi kecil kami bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk peduli pada lingkungan. Aku ingin terus mengembangkan teknologi agar dapat membantu orang lain, terutama di dalam bidang pendidikan. Dengan teknologi, mengembangkan kemajuan bangsa. Aku juga belajar banyak. Aku sadar bahwa sekarang pesimisme hanya menghalangi kita untuk bertindak. Kita harus tetap optimis dan percaya bahwa kita bisa membawa perubahan sekecil apapun. Ingatlah anak-anak, kalian adalah generasi penerus bangsa. Apa yang kalian tanamkan sekarang, itu akan menjadi bibit bagi masa depan. Bagi bangsa dan negara menuju Indonesia yang lebih baik di tahun 2045. Sekian dan terima kasih. Ditampilkan oleh kelompok 1. Jadi ada pesannya untuk kita. Jadi bagaimana kita harus menyongsong emas 2045. Jadi kita harus memanfaatkan waktu untuk menyongsong tahun emas 2045 itu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya. Ada banyak hal yang sudah kamu sebutkan tadi, mulai dari membiasakan diri untuk literasi, rajin belajar, kemudian jadi siswa yang ramah dengan lingkungan dengan cara bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Masih banyak lagi hal-hal positif yang bisa kita lakukan sebagai generasi emas dalam menyongsong pesta emas 2045. Nah, anak-anak, tadi dalam tes saya sudah mengecek pekerjaan-pekerjaan kalian. Ada yang nilainya sudah maksimal, tetapi ada yang masih belum. Ada yang nilainya masih di bawah standar. Kita berdiri, kita akhiri seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran